Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas 10 RPL. Di samping saya ada kakak Sasika dari kelas 11 RPL. Nah, di sini saya akan menjadi pemandu kakak Sasika karena sedang mengerjakan tugas pendek di blog basis data. Silakan Kak. Jadi kita buka exam kita dulu. Sini kita akan start Apache dengan MySQL-nya. Setelah itu, sini kita akan masuk ke Navigate-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Navigate kita. Yang pertama kita lakukan itu kita harus aktifin dulu database kita. Nah, setelah itu kita buat new query baru. Nah, dan di sini pertama-tama kita akan buat database dengan nama method dan buat 3 tabel dengan nama barang, penjualan, dan member. So, kita akan insert masing-masing sebenarnya. Pertama kita harus buat create database namanya meatball. Kita run. Nah, ini kalau sudah oke berarti sudah bisa jalan dan kita bisa pakai. Kalau mau pakai database-nya kita harus pakai use meatball. Kita run lagi. Ini biar nanti tabel-tabel yang kita tambah masuk ke database meatball. Sekarang kita mau buat tabel. Create tabel barang. Dan isinya di dalam kurung itu ada ID barang, INT. INT itu tipe datanya untuk numerik. Habis itu kita ada nama barang, tipe datanya varchar, dan kita buat 90. Selanjutnya itu ada dengan kode barang, varchar 90. Dan nanti kita buat primary key-nya ini di ID barang. Habis itu sini kita jangan lupa buat auto increment karena kita pakai primary key biar dia otomatis sekarang. Oke. Ini ada yang salah. Ini. Nah, itu harus ada koma. Kita Oke. Sekarang kita akan create. Kita akan select dulu all. Enggak, show barang. Describe barang. Nah, oke, berarti itu sudah buat. Sekarang kita lanjut ke create tabel untuk member. Member itu ada ID member, INT 11, auto increment sama kayak tabel barang juga. Dengan nama membernya ini tidak pakai varchar 90. Primary key-nya itu di ID member. Oke, ini saya izin copy. Kita describe lagi untuk tabel membernya. Oke, sudah buat. Lanjut ke create tabel penjualan. Ini kita ada ID penjualan, INT 11, increment lagi, ID member, INT 11, ID barang, INT 11. Dan primary key-nya ini di ID penjualan. Ini kita cek. Oke, describe biar menunjukin tabel yang kita baru buat. Oke, selanjutnya kita mau insert data 10 data ya. Insert 10 data ke tabel barang, member, sama penjualan. Oke, jadi kita mau tambah data kita harus pakai insert into tabel yang kita mau insert itu barang, dan kita harus buat dulu dalam kurung ada nama barang dengan kode barang, dan nanti untuk isinya kita pakai values,
Dan di sini dalam kurung lagi kita harus buatnya, karena 2 kolom kita pakai koma. Dan sini untuk nama barang biar sekalian. So kode barangnya oke, bentar. Oke, pena. Iya, terserah. Misal ini kita copy. Kita copy ke 10 data. Ini udah berapa ini? 10. Kalau di terakhir ini kita nggak usah pakai koma lagi karena nggak ada tambahan. Sini kita bisa buat kita ganti data-data ini dulu. So kita ganti kode barangnya ada 2. Ya. Sekarang kita coba run. Untuk lihat semua data yang kita insert, kita pakai select asterisk atau all from barang. Oke, sudah berhasil di input. Sekarang kita akan buat lagi untuk member dan penjualan. Sini kita buat member, nama member, sini nama membernya kita buat namanya misalnya. So, kita copy lagi. Terus itu ada nama apa lagi? Nama si Cecil. Oke. Terus itu lagi. Ini udah berapa ini? 3, 5, 6, 7, 8, 4, 8, 9, 10. Oke, banyak kali namamu. titik koma di sini, koma di atas Ini, oke. So, ini bisa terserah kan? Oke, so oke, sekarang kita coba tes. Ini apa? titik koma di terakhir. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. So, insert itu untuk penjualan. Ada ID members. Kita copy dulu. Di penjualan sini apa ada apa? ID barang sama ID member. Jadi kita buat sini itu wow. Kita coba. Sekarang kita select all from penjualan. Nomornya juga.
Oke, udah selanjutnya itu kita ada Kedua, tambahkan tanggal update dan tanggal input di setiap tabel dan insert 10 data di semua tabel bagian tanggal input. oke. Jadi kalau mau kita ganti perubahan di tabel kita harus pakai alter table. Nama tabelnya kita buat bareng. Dan kalau kita mau tambah kolom kita harus pakai add tanggal input itu nama kolom dan tipe datanya kita harus buat date. So kita buat lagi add tanggal update date. Kita coba add tanggal update. Ini berarti kita harus pakai koma. Oke. Sekarang kita buat lagi ke member dengan penjualan. So untuk ngeceknya kita bisa pakai yang describe tadi. Tuh. Ini sudah. Bener gak? Iya betul. Sikit kepotong kenapa itu? Member sama penjualan. Oke, selanjutnya kita insert. Insert 10 data di bagian tanggal input. Oke, jadi kalau kita mau insert di bagian tanggal info aja kita harus pakai update. Tabel barang, Update tabel ya. update barang, Update barang. set Dan tanggal input. sama dengan Saya tanggal info sama dengan oh ya harus pakai tanggal kita harus pakai yang ketik tahun habis itu bulan sama hari ini dan kita harus buat where ID barang itu sama dengan 1 biar nanti dia gantinya di ID barang 1. Ini kita coba run. Oke, sudah ganti. Sekarang kita buat 10. ID barang. Oh ya. Aduh. Kok gini? Oke. 4. Nah, ini. Oke. Ini 2, 3, 5. Kok bisa gitu? Ini semua. Harus run satu-satu. Nah, kita select all from barang. Oke, aku masuk. Sekarang kita buat untuk yang kedua tabel lagi. Ini. Member. Set. Ini member. Select all from member lagi.
penjualan. Oke. Ini kita copy dulu biar nggak usah. Oke, ini penjualan udah. Jadi member udah. Barang juga Oke, udah. Selanjutnya itu apa lagi? Ketiga adalah tampilkan data barang yang diinput pada hari ini. Data barang yang diinput pada hari ini. Berarti kita perlu pakai select. Yang diambil itu Dari tabel barang, kita harus spesifik dulu barang, habis itu kolomnya nama barang, koma barang dengan tanggal input. From kita spesifik lagi barang oke, ini select barang nama barang, tanggal input dari barang, from barang, where barang titik tanggal input itu input sama dengan hari ini, di mana hari ini adalah tanggal 2025 bulan 5 tanggal 13. kita coba. Itu kenapa tuh? Kenapa bisa ada error? Ini select nama barang sudah, tanggal input sudah. Dari tabel barang di mana Coba dari select sampai barang aja. Select sampai barang aja. Ada nggak? Ini ada where barang, perlu pakai titik ini yang petik. Petik mana? Ini? Iya, perlu. Oh, kita coba. Oh ya, perlu. Oke. Selanjutnya Soal keempat, tampilkan data barang dengan nama sendiri dan diinput pada hari ini. Nah, kita ubah dulu barangnya menjadi nama kita. berarti kita pakai apa? Update. Oh ya, kita pakai update Tabel barang set nama barang. Nama barang saya ada saja. Kamu lah pasti. Berarti Natalia ya. Where ID barang. Coba kita cek apakah sudah berhasil. Iya. Nah, berarti kita select yang mau kita ambil itu nama barang sama barang tanggal input ya. Tanggal input dan from barang, dimana barang nama barangnya itu harus jadi Natalia. Dan kondisinya dan ya. N barang tanggal inputnya sama dengan hari ini sama 30. Oke. Coba. Nama barang Natalia hari ini. Oke. Next soal kelima. Nomor kelima. Tampilkan data barang dengan nama sendiri, kode barang, kasar atau geometri sendiri, serta datanya harus diinput hari ini. Oke, yang kita ganti itu di kode barang. Jadi kita harus pakai update lagi. Tabel barang kita setnya itu kode barang. Namanya siapa nih? Xavier. ID barang 1. Ini select. Iya kan? Oh iya. Berarti ini kondisinya harus
nama sendiri, No, yang 4 ya? 4 atau 5? bagian nomor 5, soal nomor 5. Yang tampilkan data barang dengan nama sendiri. Oh, oke. Jadi kita harus select barang, nama barang, Kode. tanggal tanggal input dulu. Masuk kode barang. From barang where barang itu harus nama barangnya Natalia. And barang seribu dan lima. And Kode barang sama dengan saya. Natalia. Oke, sudah bisa. Dan soal terakhir, tampilkan nama barang dan nama member yang beli dan urutkan berdasarkan nama member, dan tanggal input adalah hari ini, atau kode barang adalah nama pacar atau gebetan sendiri. Oke, berarti kita harus pakai select Barang, nama barang ya. barang, Nama barang dan nama member. Jadi sini kita ambil lagi dari tabel member itu nama member from ada kode barang kode barang ya? sama tanggal input. Barang kok gitu? Katakan dulu. Oh iya. Barang tanggal input dengan barang Kode barang. Jadi barang panjang ya, nama barang from tabel barang, dan nanti kita harus join ke Tabel penjualan. karena di tabel penjualan Ada ID member sama ID barang itu penghubungnya. ya, sama on penjualan ya, penjualan titik ID barang. Jadi dari tabel penjualan ini kita connect ID barang dengan di tabel barang ada ID barang, dihubunginya habis itu Kita harus join tabel member juga. join member on Member tabel member yang di-connect apa? ID member. ID member sama barangnya. Barang atau ID penjualan? member and penjualan. Penjualan dengan ID member. Ya. Oke. Nama barang, nama member, tanggal input, kode barang. Dari tabel barang. Kemudian kita gabungkan tabel penjualan sama. Oh ya, harus pakai where dulu ya. Where itu kode barangnya harus nama pacar atau hari ini. Jadi where tanggalnya itu harus hari ini. Tanggal input hari 2005 or karena dia kondisinya or berarti dia atau barang kode barang supplier dan harus order by diurutkan berdasarkan nama member. Oke, berarti nama member ascending. Oke, sudah. Berarti nama barangnya Natalia, nama membernya Natalia, tanggal input hari ini, dan kode barangnya itu gebetan sendiri. So, sudah di order by. Ada lagi? Oke. Berarti Jadi sekian dari videonya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.